Shalom, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kijadi Syara Putri Riyadi dengan NIM 71-2025-009. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 35 yang memiliki subjudul yaitu Luteranisme mendapatkan kedudukan yang tepat. Pada tahun 1530, seorang kaisar bernama Karel V kembali ke Jerman dan mengadakan rapat negara di Augsburg. Rapat tersebut diadakan dengan tujuan untuk membahas persoalan reformasi gereja, yang dimana Martin Luther tidak dapat hadir karena sedang terkena kutuk dan dikucilkan. Sehingga ia diwakili oleh Melanchthon, yang dimana tokoh tersebut mengajukan perdamaian. Tetapi, ia juga menyusun pengakuan Augsburg, yang isinya ialah sebuah pernyataan iman yang menjelaskan ajaran reformasi. Tetapi, usaha perdamaian itu gagal, karena dari pihak Katolik sendiri menolak dan memberikan tanggapan balik yang kemudian dijawab melalui apologia atau pembelaan. Pendukung Luther termasuk beberapa kota dan Raja Jerman membentuk persekutuan Smalkalden untuk melindungi diri dari tekanan pemerintahan Katolik. Luther juga menulis pasal-pasal Smalkalden yang berisi ajaran iman Protestan dengan nada yang lebih tegas terhadap Roma. Setelah itu, Paus mengadakan Konsili Trente pada tahun 1545, tetapi kaum Protestan menolak hadir karena menganggap konsili tersebut berpihak pada Katolik. Menjelang akhir hidupnya, Luther menghadapi masa sulit karena kesehatannya yang memburuk, dan ia juga dikecewai oleh masyarakatnya tentang kondisi rohani di masyarakat tersebut. Lalu ia meninggal pada 18 Februari 1546 dengan usianya yang 62 tahun. Setelah kematian Luther, Kaisar Karel melancarkan serangan terhadap kaum Protestan. Namun keadaan berbalik ketika Mauritius bersekutu dengan penguasa lain dan hampir menangkap Kaisar. Akibatnya tercapai perjanjian Passau yang diikuti oleh perdamaian Augsburg pada tahun 1555. Perdamaian itu mengakui kebenaran gereja Lutheran secara resmi di Jerman, meskipun kebebasan beragama tetap terbatas karena hanya ajaran Luther yang diizinkan. Lutheranisme juga berkembang pesat di luar Jerman, terutama di Skandinavia dan wilayah sekitar Laut Baltik. Namun, di sana reformasi dijalankan oleh raja-raja, bukan oleh rakyat, sehingga gereja Lutheran menjadi gereja negara yang sangat terikat dengan pemerintahan. Akibatnya, meskipun ajaran Luther diterima luas oleh masyarakat, tetapi kebebasan spiritual yang menjadi terbatas karena pengaruh politik yang sangat kuat dan terikat. Yang berikut adalah penjelasan mengenai golongan-golongan orang baptis dan Calvinisme. Di sini kita perlu memahami apa itu baptisan menurut orang baptis, mengapa harus dibaptis saat dewasa bukan saat bayi atau masih kecil, kemudian apa bedanya orang baptis dan anabaptis. Gereja baptis adalah tradisi Protestan yang beragam dan tidak terpusat dengan banyak denominasi otonom. Apa itu baptisan menurut orang baptis? Menurut keyakinan baptis, baptisan bukanlah sakramen yang memberikan keselamatan atau menghapus dosa asal, melainkan sebuah tindakan ketaatan simbolis setelah seseorang menerima keselamatan melalui iman pribadi kepada Yesus Kristus. Makna baptisan dalam tradisi baptis diantaranya memiliki atau meliputi beberapa aspek. Yang pertama, sebagai simbol iman. Baptisan sebagai simbol iman merupakan pernyataan publik akan iman dan pertobatan seseorang di hadapan gereja dan Tuhan. Kemudian, menerima identifikasi dengan Kristus. Penyelaman ke dalam air melambangkan kematian, penguburan, dan kebangkitan kembali bersama dengan Kristus. Setelah itu, simbol dari penguburan kehidupan lama dan penuh dosa dalam kebangkitan untuk hidup dalam hidup yang baru dalam Kristus. Itu artinya dia memulai suatu hidup yang baru setelah menerima simbol baptisan penyelaman ke dalam air. Setelah itu, setelah dia dibaptis, dia dianggap dalam keanggotaan gereja. Setelah dia dianggap dalam keanggotaan gereja, itu merupakan langkah awal untuk menjadi anggota penuh dari gereja lokal. Kemudian, mengapa harus dibaptis dewasa atau saat dia sudah mengerti, bukan waktu kecil? Gereja baptis secara konsisten menolak praktik baptisan bayi, karena keyakinan mendasar bahwa baptisan membutuhkan kesadaran iman secara pribadi dan keputusan sukarela dari individu yang dibaptis. Alasan-alasannya, yang pertama, pengakuan iman yang sadar, itu yang pertama. Seseorang harus mampu memahami Injil, bertobat dari dosa-dosanya, dan secara sadar menyatakan imannya sebelum dibaptis. Bayi atau anak kecil belum memiliki kapasitas untuk melakukan hal-hal ini. Yang berikut teladan Alkitab.
Orang baptis berpendapat bahwa dalam perjanjian baru, orang-orang yang dibaptis adalah mereka yang sebelumnya telah percaya dan menerima firman Tuhan, bukan seorang bayi. Kemudian yang berikut baptisan adalah respons. Baptisan dipandang sebagai respons manusia yang sadar terhadap anugerah keselamatan Allah, bukan rahmat yang diberikan secara pasif kepada seorang bayi. Lalu apa bedanya istilah orang baptis dan anabaptis? Istilah anabaptis yang berarti dibaptis kembali secara historis merujuk pada gerakan reformasi radikal pada abad ke-16 yang menolak baptisan bayi dan bersikeras membaptis orang dewasa yang telah bertobat meskipun mereka sudah dibaptis saat bayi dalam tradisi Katolik atau Protestan lainnya. Secara ringkas atau secara singkat, semua anabaptis adalah baptis dalam arti luas karena mempraktikkan baptisan orang percaya. Tetapi tidak semua orang baptis adalah anabaptis secara historis atau teologis. Karena gerakan baptis muncul terpisah dalam memiliki fokus yang berbeda. Jadi orang baptis adalah orang yang membaptis, sedangkan anabaptis adalah orang yang dibaptis kembali. Demikian. Baik, saya akan menjelaskan tentang Johannes Calvin pada bab 37. Johannes Calvin bukan hanya seorang teolog, tetapi juga seorang pemimpin rohani, pendidik, dan pembaharu masyarakat. Melalui kepemimpinannya di kota Jenewa, ia membangun sebuah sistem kehidupan yang berdasarkan pada firman Tuhan, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral. Sebelum reformasi, Jenewa adalah sebuah kota kecil di Swiss yang dipimpin oleh seorang uskup Katolik. Namun, Hertog Savoia, penguasa wilayah selatan Swiss, berusaha memasukkan Jenewa ke dalam kekuasaannya. Ancaman ini membuat Jenewa mencari bantuan dari katon-katon Swiss berbahasa Jerman dan telah lebih dulu menerima ajaran reformasi Protestan. Bantuan yang diberikan oleh Katon Bern, salah satu wilayah yang sudah menganut ajaran Injili. Sebagai bentuk dukungan, Bern mengutus William Farel, seorang pendeta pemberani, untuk memimpin pembaruan di Jenewa. Namun, Farel menyadari bahwa perjuangan ini sangat berat. Ia membutuhkan seorang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam teologi dan organisasi gereja. Dari sinilah ia mengajak Johannes Calvin, seorang sarjana dari Prancis yang dikenal karena kecerdasan dan semangat reformasinya. Awal pelayanan Calvin di Jenewa pada 1536 sampai 1534. Setelah tiba di Jenewa, Calvin bersama Farel mulai menyusun rencana pembaruan gereja. Rencana ini menekankan keteraturan, kedisiplinan, dan kehidupan yang saleh. Beberapa poin penting dari tata gereja yang disusun Calvin antara lain: yang pertama, perjamuan kudus diadakan sebulan sekali dengan cita-cita agar bisa dilakukan setiap minggu. Yang kedua, disiplin jemaat ditegakkan secara ketat baik dalam ajaran maupun perilaku. Yang ketiga, semua warga wajib menandatangani pengakuan iman sebagai bukti kesetiaan kepada ajaran Kristen sejati. Yang keempat, nyanyian Mazmur diperkenalkan dalam kebaktian sebagai bentuk ibadah bersama. Yang kelima, katekisasi dan peraturan nikah diperbarui agar sesuai dengan ajaran Alkitab. Namun tindakan-tindakan ini dianggap terlalu keras oleh sebagian besar penduduk Jenewa yang belum menerima perubahan drastis ini. Akibatnya terjadi pertentangan antara kelompok pendukung Calvin dan kelompok yang menolak reformasi itu. Nah, pada tahun 1538, Dewan Kota akhirnya mengusir Calvin dan Farel dari Jenewa. Mereka meninggalkan kota itu dengan perasaan sedih. Tetapi mereka tetap menasihati pengikutnya agar tidak memisahkan diri dari gereja yang ada. Setelah diusir, Calvin menetap di Stanford selama beberapa tahun. Di sana ia melayani jemaat pengungsi Prancis dan menulis berbagai karya penting, termasuk Institutio Religionis Christianae atau Institusi Agama Kristen yang menjadi salah satu karya teologi terbesar sepanjang sejarah. Sementara itu, di Jenewa terjadi perubahan politik. Banyak pengikut Calvin yang akhirnya terpilih menjadi anggota Dewan Kota. Mereka kemudian meminta Calvin kembali untuk melanjutkan reformasi yang telah ia mulai. Meskipun sempat menolak karena pengalaman pahit sebelumnya, akhirnya Calvin menerima panggilan itu pada tahun 1541. Lalu ia kembali ke Jenewa dan mulai membangun tata gereja yang baru dan lebih teratur. Calvin membangun struktur gereja yang sangat sistematis. Ia membagi organisasi gereja menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendeta dan pengajar bertanggung jawab dalam pelayanan firman dan pendidikan rohani. Yang kedua, penatua atau presbiter mengawasi kehidupan moral jemaat. Yang ketiga, diaken melayani kebutuhan sosial terutama kaum miskin. Yang keempat, konsistori atau majelis gereja, lembaga yang menganut disiplin dan tata gereja tertib jemaat. Melalui sistem ini, Calvin ingin menegakkan teokrasi
yaitu pemerintahan di mana Kristus menjadi kepala atas seluruh kehidupan gereja. Gereja tidak boleh dikendalikan oleh pemerintahan, melainkan harus berdiri bebas untuk menaati kehendak Allah. Calvin percaya bahwa iman harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, ia menerapkan disiplin yang sangat ketat. Setiap pelanggaran moral dipandang sebagai dosa terhadap Tuhan dan dikenai hukuman gereja. Contoh pelanggaran yang diawasi ketat antara lain zina dan persodalan, mabuk-mabukan dan perjudian, menghina nama Tuhan, tidak menghormati orang tua, dan malas beribadah atau tidak menghadiri kebaktian. Bahkan hal-hal seperti berdansa atau bermain kartu bisa dianggap tidak sopan. Meskipun keras, peraturan ini membuat warga Jenewa hidup sederhana, rajin bekerja dan taat moral. Lambat laun, Jenewa dikenal di seluruh Eropa sebagai kota suci, tempat di mana kehidupan dijalankan sesuai dengan firman Tuhan. Namun, tidak semua orang mengikuti aturan ketat ini. Muncullah kelompok oposisi, termasuk kaum kaya dan liberal, yang menolak kontrol moral gereja. Calvin menghadapi perlawanan ini dengan tegas, bahkan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang menentang secara terbuka. Selain konflik sosial ini, Calvin juga menghadapi perdebatan teologis. Salah satu yang terkenal adalah Hieronymus Bolsek, yang menentang ajaran Calvin tentang predestinasi, yaitu keyakinan bahwa Allah telah menentukan siapa yang akan diselamatkan. Puncak kontroversi ini terjadi pada kasus Michael Servet, seorang teolog dari Spanyol yang menolak ajaran Tritunggal. Servet dianggap menyebarkan ajaran sesat, dan setelah diadili, ia dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Jenewa pada tahun 1553. Calvin mendukung keputusan itu bukan karena dendam, tetapi karena ia ingin menjaga kemurnian ajaran gereja. Walau keras, tindakan ini mencerminkan pandangan umum gereja pada masa itu. Calvin sangat menekankan pendidikan Kristen. Ia yakin bahwa iman yang sejati harus disertai dengan pengetahuan yang benar. Pada tahun 1559, ia mendirikan Akademi Jenewa, sebuah sekolah tinggi untuk melatih pemuda Kristen menjadi pendeta dan guru yang saleh. Akademi ini dipimpin oleh Theodorus Beza, sahabat dan murid Calvin. Sekolah ini menjadi pusat pendidikan Protestan di Eropa, dan dari sinilah lahir banyak pemimpin gereja di Belanda, Skotlandia, Inggris hingga Amerika. Melalui buku-bukunya, terutama Institutio dan tafsir-tafsir Alkitab, ajaran Calvin menyebar luas dan memengaruhi Lalu yang berikut ada penjelasan soal Calvinisme. Calvinisme adalah sistem ajaran dan kehidupan Kristen yang dikembangkan oleh Johannes Calvin, berkisar antara tahun 1509 sampai 1564. Calvin ini seorang reformator dari Jenewa. Gerakan ini muncul setelah reformasi Luther dan merupakan tahap lanjutan reformasi Protestan dengan penekanan teologi yang khas, yaitu tentang kedaulatan mutlak Allah, disiplin hidup Kristen, dan tata gereja yang teratur. Ciri-ciri utama antara Calvinisme dan Lutheranisme tampak dari fokus dan penekanan ajarannya, bukan dari dasar iman. Ini yang seringkali dipahami salah oleh banyak pembaca. Yang pertama, pembenaran dan predestinasi. Seperti Luther, Calvin percaya bahwa pembenaran manusia hanya karena iman, atau yang biasa kita kenal sola fide. Namun Calvin menambahkan konsep predestinasi, yaitu bahwa Allah sudah menetapkan sejak kekekalan siapa yang diselamatkan atau umat pilihannya itu, dan siapa yang tidak akan diselamatkan. Doktrin ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menghibur orang percaya karena keselamatan mereka sepenuhnya bergantung pada Allah, bukan usaha manusia sendiri atau pada kekuatan dunia. Keselamatan kita tidak bergantung pada iman yang goyah, melainkan pada kesetiaan Allah yang kekal. Kemudian ada kedaulatan dan kemuliaan Allah. Calvin menekankan bahwa seluruh hidup manusia harus memuliakan Allah, soli deo gloria. Tujuan hidup manusia adalah melayani dan memuliakan Allah melalui iman, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, Allah itu adalah raja atas segala raja, pemilik atas seluruh ciptaan, serta segala sesuatu terjadi di bumi di bawah kehendaknya. Ini menumbuhkan etika kerja keras, kesederhanaan, dan tanggung jawab yang kemudian dikenal sebagai etika Protestan Calvinis. Kemudian yang ketiga ada tata cara dalam bergereja atau gereja dan tata cara gereja, eklesiologi Calvin yang biasa kita kenal. Yang pertama, Calvin memiliki pandangan kuat tentang kemandirian gereja dari campuran tangan negara. Yang pertama, gereja Kristus. Gereja sejati bukan bangunan atau lembaga duniawi, tetapi persekutuan orang percaya yang hidup taat kepada Kristus. Ciri-ciri gereja yang benar menurut Calvin ialah pemberitaan firman yang murni sesuai dengan Alkitab. Artinya hanya berdasar pada Alkitab.
Pelayanan sakramen seperti perjamuan kudus dan baptisan kudus yang benar hanya mengakui dua sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kemudian disiplin gereja penting untuk menjaga kemurnian jemaat, tetapi bukan syarat keselamatan. Yang kedua, kemandirian gereja. Gereja harus bebas dari kekuasaan negara, tetapi tetap menghormati pemerintah sebagai alat Allah. Pemerintah juga wajib tunduk pada hukum Allah. Bila melawan kehendak Tuhan, rakyat boleh menolak dengan cara yang sah. Kemudian ada ajaran tentang perjamuan kudus. Calvin menolak pandangan Katolik Roma yang percaya roti dan anggur berubah jadi tubuh Kristus secara fisik. Dan juga pandangan Zwingli yang hanya melihatnya sebagai sebuah simbol. Menurut Calvin, perjamuan kudus adalah persekutuan rohani sejati antara orang percaya dengan Kristus melalui Roh Kudus. Dengan iman, orang percaya sungguh-sungguh dipersatukan dengan tubuh Kristus yang di sorga, meski secara rohani bukan jasmani. Lalu, kita harus melihat apa hubungan ajaran Calvinisme dengan pemerintah. Calvin membedakan kuasa gereja dan negara, tetapi juga mengajarkan bahwa pemerintah adalah alat dari Allah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Pemerintah harus menghormati Injil, dan bila menindas iman, rakyat boleh melawan dengan cara yang tertib. Dari sini muncul gagasan demokrasi dan tanggung jawab sosial Kristen yang mengaruhi politik modern di Eropa dan Amerika. Lalu, apa dampaknya ketika Calvinisme dikaitkan dengan pemerintah atau bekerja sama dengan pemerintah? Calvinisme membawa pengaruh besar dalam sejarah dunia, membentuk masyarakat yang disiplin, rajin, dan bermoral tinggi, menginspirasi munculnya sistem politik modern atau demokrasi dan tanggung jawab individu. Membentuk dasar etika kerja Protestan, bekerja keras untuk kemuliaan Allah. Kemudian mengembangkan tata gereja presbiterial sinodal, di mana keputusan diambil melalui persekutuan musyawarah bukan otoritas tunggal. Ini yang kita kenal dengan sidang-sidang jemaat atau sidang-sidang sinode untuk menghasilkan suatu keputusan yang baru. Kesimpulannya, Calvinisme berpusat pada kemuliaan Allah, keselamatan oleh kasih karunia, dan hidup yang dikuduskan oleh iman. Berbeda dari Lutheranisme. Lutheranisme yang lebih menekankan pembenaran pribadi. Calvinisme menekankan pengudusan sosial dan tatanan hidup yang tunduk pada firman Tuhan. Gereja menurut Calvin adalah jemaat pilihan Allah yang dipanggil untuk hidup kudus dan menjadi alat Allah untuk memperluas kerajaannya di dunia. Di antara itu kita juga harus memahami apa perbedaan antara Calvinisme dan Lutheranisme. Apakah karena ajarannya, apakah karena doktrinnya, atau lain sebagainya. Perbedaan Lutheranisme dan Calvinisme. Aspek-aspek Lutheranisme atau Martin Luther dan Calvinisme Johannes Calvin. Kalau Lutheranisme menekankan pembenaran oleh iman saja. Ini dasar teologisnya. Kalau Lutheranisme menekankan pembenaran oleh iman saja. Kalau Calvinisme, manusia diselamatkan karena kasih karunia bukan perbuatan, menekankan kedaulatan mutlak Allah. Keselamatan manusia sudah ditentukan. Ini yang tadi kita kenal dengan predestinasi oleh kehendak Allah. Kemudian, sumber kebenaran Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam pandangan Lutheranisme. Kalau Calvinisme lebih menekankan penerapan firman secara disiplin dalam kehidupan. Artinya berdasar pada firman, tetapi harus tetap disiplin, teratur dalam memahami akan makna firman Tuhan itu. Kemudian fokus utama ajaran keselamatan pribadi dan pengampunan dosa oleh iman kepada Kristus, kemuliaan Allah, soli deo gloria, itu Lutheranisme. Tetapi kalau Calvinisme, seluruh hidup manusia harus memuliakan Allah. Predestinasi Luther tidak menekankan predestinasi. Ia lebih menyoroti kasih karunia yang terbuka bagi semua orang. Calvin menegaskan bahwa Allah telah memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang binasa, bukan karena perbuatan manusia. Pandangan tentang gereja. Gereja adalah tempat di mana firman diberitakan dan sakramen dilayani dengan benar. Gereja adalah persekutuan orang pilihan Allah yang hidup kudus dan disiplin menurut firman. Kalau Luther, dia berpandangan bahwa gereja adalah tempat di mana firman itu diberitakan. Sedangkan Calvin, dia berpandangan bahwa gereja itu persekutuan. Artinya bukan gedungnya tetapi orang-orangnya. Orang-orang pilihan Allah yang dipanggil untuk hidup kudus dan disiplin menurut ajaran firman Tuhan. Kemudian ada sakramen dan perjamuan kudus. Luther percaya Kristus hadir secara nyata dalam roti dan anggur, secara rohani dan fisik secara sekaligus. Calvin percaya Kristus hadir secara rohani saja. Orang percaya disatukan dengan Kristus melalui Roh Kudus. Hubungan gereja dan negara. Luther berpandangan gereja bisa bekerja sama dengan negara. Model gereja negara seperti di Jerman. Kalau Calvin berpandangan gereja harus mandiri dari negara, tetapi menasihati pemerintah agar taat pada kehendak Allah. Kemudian ada pandangan hidup menekankan kebebasan hati nurani dan damai sejahtera batin.
Menekankan disiplin kerja keras, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial dikenal sebagai etika kerja Calvinis. Pengaruh utama lebih kuat. Di Jerman dan di Skandinavia, lebih luas di Swiss, Belanda, Skotlandia, Inggris, dan kemudian Amerika. Ini meliputi wilayah Denmark, Norwegia, dan Swedia. Maksudnya